Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Afia Nuryawati dengan NIM 181910501068 dari Universitas Jember, Fakultas Teknik, dan dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara Omnibus Law, OSS, One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Saat ini dunia sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 yang berakibat pada terhambatnya proses pembangunan yang dikarenakan perubahan alokasi kegiatan pembangunan serta anggaran yang difokuskan pada penanggulangan wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pandemi COVID-19 merubah tatanan masyarakat dan cara kita berinteraksi satu dengan yang lainnya, tidak terkecuali di bidang perencanaan tata ruang tentunya. Hal ini memaksa kita untuk menyesuaikan kondisi pada masa new normal. Sistem informasi geografis adalah paradigma yang dianut dan diadopsi oleh mayoritas stakeholder yang terkait dengan perencanaan tata ruang. Dengan disahkannya Omnibus Law, terlaksananya program kebijakan satu peta atau yang biasa disebut One Map Policy, dan OSS atau Online Single Submission akan mengakselerasi proses perencanaan dan pembangunan di Indonesia. Nah, pertama yang kita bahas yaitu mengenai kebijakan satu peta atau yang biasa disebut dengan One Map Policy. Merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang mencakup informasi geospasial. Geospasial sendiri adalah bagian keruangan yang menyatakan letak, lokasi, dan posisi suatu badan atau peristiwa yang ada di bawah, pada, dan di atas permukaan bumi dengan merujuk pada sistem koordinasi nasional. Kebijakan satu peta ini pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 dan berlanjut sampai masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Konsep kebijakan satu peta atau yang biasa disebut dengan One Map Policy ini sebenarnya adalah penyatuan informasi, terlebih informasi mengenai peta yang diterbitkan oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Dengan hal ini, maka diharapkannya untuk kedepannya tidak ditemukan lagi kasus tumpang tindih lahan karena semua mengacu pada satu referensi, satu standar, satu database, dan satu geoportal, yaitu dari Badan Informasi Geospasial. Kebijakan satu peta ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Nah, sejarahnya pada masa tahun 2016, pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 mengenai percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Melalui aturan ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik untuk skala 1:50.000 tersebut dengan target program ini akan selesai pada tahun 2019. Nah, inti dari kegiatan percepatan pelaksanaan One Map Policy ini untuk skala tersebut dimulai dengan melakukan berbagai kompilasi dari informasi geospasial tematik yang sudah tersedia. Nah, ketika kebijakan satu peta ini benar-benar terwujud, akan sangat mudah sekali manfaatnya. Nah, adapun manfaat jika kebijakan satu peta ini benar-benar terwujud, antara lain yaitu yang pertama, terintegrasinya penyusunan perencanaan terkait pemanfaatan ruang skala luas.
Yang kedua yaitu penyelesaian konflik pemanfaatan lahan, konflik batas daerah lebih tepat. Sasaran yang selama ini terjadi di Indonesia juga bisa teratasi tentunya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan program pembangunan untuk kawasan maupun infrastruktur juga akan lebih cepat dan tepat sasaran. Yang terakhir yaitu segala informasi yang membutuhkan peta seperti mitigasi bencana maupun untuk berbagai aktivitas ekonomi akan lebih mudah untuk diakses. Yang selanjutnya yaitu OSS atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission. OSS ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perizinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Sasaran penggunaan user manual OSS ini ditujukan bagi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi web form di sistem OSS untuk melakukan proses permohonan berusaha, baik itu komitmen izin usaha dan izin komersial sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018. Cara penggunaan user manual ini berisi informasi yang Anda butuhkan untuk menggunakan dan memahami aplikasi. Babnya sebagai berikut, seperti informasi umum berisi penjelasan global mengenai dokumen user manual yang dibuat. Yang kedua ada overview yang berisi penjelasan mengenai aplikasi yang dibahas pada user manual ini. Yang ketiga yaitu memulai perizinan berusaha, berisi panduan yang awal mula. Yang selanjutnya yaitu mengenai Omnibus Law. Omnibus Law ini merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang. Undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif. Omnibus Law Cipta Kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat investasi melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha, hingga ekosistem investasi yang kondusif, serta penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Yang selanjutnya yaitu tentang GIS atau dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut sistem informasi geografis. Ini bukan semata-mata berfungsi hanya untuk membuat peta saja, tetapi merupakan alat analitik atau analisis yang mampu memecahkan permasalahan spasial secara otomatis, cepat dan teliti karena didesain untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis objek dan fenomena di mana lokasi geografi merupakan karakteristik penting untuk dianalisis. Dalam GIS ini, suatu objek ditentukan oleh posisi yaitu X, Y dan akan berkaitan langsung dengan atribut tematik. Jadi mudahnya itu GIS itu merupakan sistem atau alat untuk membuat peta secara digital dengan mengikut sertakan data-data atribut atau keterangan, atau bisa juga data tabular dari peta tersebut, sehingga dari setiap peta terdapat sebuah link yang menuju data atributnya. Berbagai macam data atribut dapat dibuat sesuai kebutuhan kita sendiri, seperti misalnya luas areal, jenis penutupan lahan, kepadatan penduduk,
dan lain-lainnya. Nah, di sini apa sih implikasi Omnibus Law terhadap upaya penataan ruang? Nah, menurut Profesor Haryadi Kartodiharjo yang merupakan guru besar kebijakan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor, menyatakan bahwasannya Omnibus Law ini memiliki implikasi yang serius terhadap penataan ruang yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, diantaranya korupsi yang menurut kebijakan kajian dinilai menjadi alasan utama perginya investasi dari Indonesia dan bukan karena prosedur sebagaimana pemerintah asumsikan selama ini. Praktik korupsi di lapangan ini mencangkup berbagai jenis, yakni korupsi politik, korupsi penegakan hukum, korupsi perizinan, korupsi pengadaan barang dan jasa, dan korupsi pelayanan publik. Nah, hal ini selaras dengan data KPK yang menunjukkan kasus penyuapan sebagai tertinggi dalam rentang waktu tahun 2004 sampai 2017 dengan 340 kasus atau sekitar 55%. Nah, jadi menurut Muhammad Isro atau sebagai yang mana beliau sebagai anggota tim Stranas PK yang menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Bersama, salah satu fokus dan aksi Stranas PK tahun 2009 sampai 2020 yakni terkait perizinan dan tata niaga, yakni melakukan perbaikan tata kelola dan kepatuhan di sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan. Nah, salah satu yang digunakan yakni melalui kebijakan satu peta atau one map polusi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu adapun tahapan kebijakan satu peta ini dimulai dengan berbagai data, sinkronisasi, integrasi, dan komplikasi. Data-data tersebut diantaranya seperti surat keputusan atau SK, kemudian lampiran peta, dan peta digital. Setelah proses kompilasi selesai dan diintegrasikan dengan peta dasar, akan dilakukan sinkronisasi sehingga keluar peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik. Namun menurut hasil evaluasi, terdapat kendala utama yang ditemukan di lapangan, yakni seperti minimnya data baik SK, lampiran peta maupun save-filenya. Nah, berkaitan dengan Omnibus Law, rencana detail tata ruang atau RDTR dikatakan menjadi kunci dalam mendorong perizinan. Hal ini otomatis masuk dalam fokus kerja Stranas PK karena RDTR ada di dalam kebijakan satu peta. RDTR menjadi salah satu instrumen debottlenecking pelaksanaan aksi, yakni terkait online single submission. Kebijakan satu peta dan penetapan kawasan hutan, percepatan penyusunan RDTR ini akan dipantau terus tentunya. Juga di ini terdapat 11 klaster atau pengelompokan pembahasan Omnibus Law. Yang pertama ada penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UKMM, kemudian berusaha, kemudian ada dukungan riset dan inovasi, selanjutnya administrasi pemerintahan, kemudian ada pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan yang terakhir yaitu kawasan ekonomi. Nah, perizinan dasar ini
terbagi menjadi 3, ada izin lokasi, perizinan lingkungan, perizinan bangunan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.